Halo guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman semuanya terus mengupdate video-video terbaru di channel YouTube saya ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Baiklah teman-teman semuanya, mengawali video saya ini, saya teringat dengan salah satu lirik dari lagu Iwan Fals yang berjudul Desa. Di mana lirik pertamanya itu adalah, desa harus jadi kekuatan ekonomi agar rakyatnya tak pindah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Itu merupakan salah satu lirik di lagu Desa milik Iwan Fals. Dari lagu tersebut tentu memiliki makna yang sangat mendalam teman-teman semuanya. Mengapa demikian? Karena desa merupakan garda terdepan di dalam pembangunan, harusnya di negara kita tercinta ini. Karena semuanya berawal dari desa teman-teman. Mulai dari sektor pangan, peternakan yang memenuhi hajat hidup manusia itu berawal dari desa. Karena petani bertani, pertanian itu biasanya sering dan banyak dilakukan di pedesaan. Dan masih banyak sekali sektor-sektor lainnya di mana desa menjadi hal yang harus diperhatikan, menjadi hal yang sangat penting dan urgent di dalam proses pembangunan di negara kita tercinta ini. Namun sebelum berbicara jauh mengenai atau membicarakan tentang desa ini, tentu teman-teman bertanya-tanya, kenapa saya harus membicarakan tentang desa? Apa kapasitas saya sehingga saya perlu membicarakan tentang desa? Baiklah, di sini saya bukan seorang aparatur desa, aparatur kampung bukan, atau juga bukan pegawai di salah satu instansi Kementerian Perdesaan ataupun dinas-dinas terkait lainnya. Di sini saya hanyalah seorang pemuda yang lahir, yang besar di sebuah desa, yang dimana ketika itu saya diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah untuk memperdalam atau mengemban ilmu, mencari ilmu di sebuah perguruan tinggi dengan dibiayai oleh daerah yang kemudian diproyeksikan untuk kembali ke desa untuk membangun desa. Oleh karena itu, saya memiliki beban moral tentunya untuk setidaknya memberikan atau menjawab tantangan dari apa yang telah saya dapatkan ini teman-teman. Ketika saya dalam proses pencarian ilmu tersebut, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan, hal-hal menarik yang saya dapatkan dan pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan yang akan membentuk saya dan teman-teman semuanya untuk terus berjuang, untuk membangun, mencintai tanah air kita, mencintai tanah kelahiran kita. Salah satu kompetensi yang diberikan adalah tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Nah, di video kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai tentang Badan Usaha Milik Desa itu teman-teman semua. Jadi ketika 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, saya diberikan ilmu kompetensi mengenai tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian beberapa bulan kita belajar tentang BUMDes dan melakukan studi banding ke salah satu daerah, tepatnya di Jawa Timur, yaitu di Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang. Di situ kami belajar mengenai tentang BUMDes. Bagaimana sistem BUMDes, bagaimana perjalanan BUMDes di sana, kemudian hingga pengelolaannya, dan bagaimana caranya agar BUMDes itu benar-benar menjadi sebuah hal yang dapat menguntungkan baik untuk desa atau juga dapat
memberikan keuntungan terhadap masyarakat di sekitar. Tentu dengan melihat potensi desa yang ada di suatu daerah tersebut. Ketika di Pujon Kidul tersebut, saya berbincang dengan kepala desa setempat, yaitu Bapak Udi Hartoko, di mana sangat luar biasa sekali perjuangan beliau dalam mendirikan BUMDes. Hingga akhirnya Pujon Kidul dikenal di seluruh Indonesia, dan tentu dapat menghasilkan pendapatan hasil desa, menyumbang PAD besar sekali untuk pembangunan desa setempat, sehingga perkembangan desa menjadi luar biasa dan masyarakat, terutama anak-anak muda, akhirnya memiliki lapangan pekerjaan di desa mereka sendiri, kemudian tidak melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Jadi sangat luar biasa sekali teman-teman. Di dalam Permen Desa nomor 4 tahun 2015, suatu desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes. Kata dapat di sini diartikan itu tidak wajib, tapi boleh untuk mendirikan badan usaha milik desa untuk pengembangan usaha-usaha ekonomi kreatif di desa dan memberikan atau dapat memberikan penghasilan untuk desa itu sendiri, sehingga desa menjadi lebih mandiri dan pembangunan desa akan semakin cepat. Dan BUMDes ini diproyeksikan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengentaskan angka kemiskinan, terutama yang ada di desa-desa, teman-teman semuanya. Lalu berasal dari mana dana yang dibuat untuk badan usaha milik desa ini? Tentu dana yang dibuat adalah berasal dari dana desa yang setiap tahun sudah digelontorkan oleh pemerintah. Disisihkan beberapa persen untuk pengembangan badan usaha milik desa ini. Tentu ini bukan untuk dibuang percuma, tetapi harus bisa dikembangkan agar dari modal yang sekian persen tersebut dapat menghasilkan pendapatan asli desa yang luar biasa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan, perlu dibuat pengelolaan BUMDes yang baik, yang transparan, yang profesional tentunya. Kemudian, jenis usaha apa yang dapat dilakukan oleh BUMDes? Tentu konsep pertama di dalam pendirian BUMDes adalah bagaimana kita bisa mengangkat potensi yang ada di desa sehingga menghasilkan profit benefit untuk desa tersebut. Dengan asas tersebut, kita BUMDes tidak boleh menghilangkan atau memberikan atau membuat saingan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, bagaimana BUMDes menjadi sebuah wadah untuk usaha-usaha tersebut malah bisa untuk mengembangkan diri atau juga menciptakan potensi yang baru yang dapat dibuat untuk mendapatkan penghasilan untuk desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting di sini. Karena tanpa partisipasi dari masyarakat, tanpa kehadiran masyarakat, tentu semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian banyak sekali ketika saya dan teman-teman kemudian mencari data mengenai tentang BUMDes di desa-desa, akhirnya ada kesimpulan bahwasanya mereka tidak bisa menemukan potensi yang ada. Potensi di desa tersebut apa? Kemudian mereka tidak berani menanggung resiko, artinya takut gagal sebelum dicoba teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya banyak sekali potensi desa yang dapat kita angkat, baik dari potensi alam, kemudian potensi budaya, ataupun juga hal-hal yang sudah ada, kemudian dibuat menjadi lebih luar biasa lagi. Biasanya untuk potensi alam ini menjadi anugerah bagi satu desa. Biasanya ada air terjun, kemudian ada tempat-tempat wisata alam lainnya yang bisa dibangun, dikembangkan oleh masyarakat desa dan juga BUMDes. Kemudian di bidang budaya juga banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Setiap suku pasti memiliki budaya tersendiri. Itu bisa menjadi nilai jual apabila dikemas dengan baik. Mulai dari pertunjukan-pertunjukan, festival-festival, dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh BUMDes. Kemudian sarana edukasi, selain untuk mendapatkan
pendapatan, tapi kita juga harus memberikan edukasi yang baik mengenai tentang kebudayaan kita itu, agar terus berkembang, anak muda juga semakin mencintai budayanya sendiri. Dan tentu masih banyak sekali usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes dengan partisipasi masyarakat. Mungkin bisa membuat market atau pasar apabila di suatu desa belum ada pasar, sehingga masyarakat, petani yang biasanya banyak di desa itu bisa menjual hasil pertaniannya ke dalam satu tempat, dan pembeli atau konsumen juga dapat langsung membeli ke tempat tersebut. Ini menjadi hal yang menarik karena keluhan banyak masyarakat adalah bagaimana hasil pertanian mereka cukup melimpah namun harganya sedikit karena rantai penjualan itu sangat panjang sekali. Di sana ada tengkulak yang kecil, kemudian yang menengah, kemudian yang besar, baru sampai ke konsumen. Apabila BUMDes bisa menjadi jembatan bagi mereka para petani dengan konsumen akhir, maka ini akan menjadi tambahan profit bagi petani, karena petani ini adalah yang sangat mengenaskan teman-teman semuanya. Oleh karena itu, bagaimana orang-orang BUMDes di BUMDes itu harus memiliki kepekaan terhadap wilayah atau desanya itu sendiri, dan juga sumbangsi pemikiran dari seluruh masyarakat desa untuk terus membangun desanya itu diperlukan teman-teman semuanya. Ketika usaha BUMDes itu sudah berjalan dengan lancar, maka tentu akan mendapatkan profit atau benefit untuk BUMDes itu sendiri, dan juga untuk desa melalui pendapatan asli desa. Nah, PAD desa ini dapat dibuat untuk membangun sarana dan prasarana yang ada di kampung atau desa tersebut, sehingga tidak terus mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai tentang desa dan juga BUMDes dari saya. Apabila ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Dan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan di komen, monggo saya tunggu teman-teman semuanya. Demikian, semoga mendapat informasi dan juga tambahan ilmu bagi teman-teman semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terus ikuti channel saya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam sukses. Salam desa.